Apa kabar? Kakak berharap adik-adik di rumah tetap sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita masih tetap ibadah sekolah minggu di rumah karena pandemi virus corona, tapi kita harus tetap sukacita, memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Juga dalam ibadah hari ini kita akan mengadakan acara Parents Day, di mana semua anak sekolah minggu akan naik kelas. Yeay. Nah, adik-adik, ibadah hari ini kita akan mulai. Yuk adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya dan persembahannya untuk Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita persiapkan hati juga untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Kami anak Sekolah Minggu Gereja HKBP. Bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak Roh, sebagai anak-anak kami anak-anak Tuhan, bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku Ende. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, layaklah kita memuji memuliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah kita yang maha mulia dan maha kuasa. Iya adik-adik, layaklah kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab atas perkenanannya sajalah kita boleh kembali berjumpa di ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk adik-adik, kita nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Holanda Dana. Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan akan hukum Taurat Tuhan, supaya kita tetap mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Ya, betul sekali adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengingat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tentulah dalam satu minggu ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Nah, sebelum kita mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat, hormati orang tuamu. Supaya lanjut usia
marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Yuk kita membacanya secara bersama-sama. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik sebagai epistel dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi apapun kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya, menghafal firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Oke adik-adik, mari kita kembali berdiri memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Aku Anak Terang. Yuk kita berdiri, ada gerakannya ya Kak Rentia. Ikutin ya semuanya ya. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu untuk kita hari ini adalah yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Nah, minggu depan tanggal 9 Agustus 2020 kita masih tetap ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Tapi adik-adik tetap sukacita ya, sekalipun kita masih mengalami pandemi ini yang mengharuskan kita tetap tinggal di rumah. Iya adik-adik, ayat hafalan minggu lalu tertulis di Yakobus 4 ayat 17. Dihafalkan hari ini ya adik-adik. Minta tolong kepada mama dan papamu untuk mengambil videomu. Lalu videonya dikirim ke kakak pembimbing kelas masing-masing setelah ibadah sekolah minggu ini selesai. Oke? Dan ingat juga adik-adik untuk menghafal ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini, gereja mengadakan pisah sambut anak sekolah minggu kelas 6 SD, yaitu penyerahan anak sekolah minggu kelas 6 SD masuk ke kelas praremaja. Selamat bertemu kembali dengan adik-adik yang sangat kakak cintai, dan kakak merasa bahwa hari ini adalah hari yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kakak sekolah minggu, bertemu kembali dengan adik-adik. Kesan kakak selama kakak jadi guru sekolah minggu adalah hal yang paling bahagia ketika hari Minggu tiba. Kenapa? Karena kakak bisa menyambut adik-adik datang ke sekolah minggu dan mengajar adik-adik. Ketika kakak menyambut adik-adik, kakak merasa menyambut Yesus dalam hidup kakak. Jadi itulah kesan kakak, pesan kakak sama adik-adik, tetap semangat, tetap setia dengan Tuhan, tetap membaca, yang selalu kakak bilangkan, tetap baca Alkitab setiap pagi, tetap berdoa, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bertatapan muka lagi, ingatlah bahwa kakak tidak pernah melupakan kalian, bahwa kakak tetap menyimpan kalian di dalam hati kakak, bahwa kakak pernah mengajar kalian. Ketika saatnya kita bertemu kembali, kami sudah melihat adik-adik menjadi orang yang benar-benar taat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ya, shalom adik-adik semuanya. Kok lemes-lemes ya hari ini ya? Padahal hari ini kita ketemu lagi loh setelah sudah hampir 6 bulan ya kak ya. Enggak, kurang kali ya, 5 bulanan kita enggak ketemu. Kesan Kak Vina untuk kelas 6 angkatan tahun 2020 ini, Kak Vina senang banget. Kalian adalah anak-anak yang aktif, anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, dan anak-anak yang baik. Yang paling penting yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik semuanya, meskipun kalian nanti di depan mengalami pergumulan, mengalami godaan ya, apalagi para remaja ya kak ya, sudah mulai bergaul dengan teman-teman yang baru dan kakak kelas yang baru. Nah, ingat selalu bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus itu adalah anak-anak yang taat. Ya, jadi kembali semua kepada firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus seberat apapun masalah hidup kalian. Karena hanya dengan bersama Tuhan Yesus kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Kak Vina dan Kak Oni sangat senang mengajar kelas 6 tahun 2020 ini. Dan meskipun cuma sebentar,
kita bertemu, jangan lupakan kami kakak guru sekolah minggu. Kalau bertemu di gereja tetap disapa dan juga di salam, ya Kak ya. Iya. Untuk juga orang tua kami, Amang dan Inang, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini dengan kakak guru sekolah minggu. Kami juga mohon maaf kalau kami punya kekurangan sebagai guru sekolah minggu. Biarlah nanti adik-adik ini di pra remaja bisa menjadi anak-anak yang lebih luar biasa. Itu dari kakak Vina dan kakak Oni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Almon Manurung akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah minggu di AKBP Prunas 2. Terima kasih kepada Amang dan Inam Pendeta dan Amang Inang Sintua dan kakak dan guru sekolah minggu. Kami berterima kasih karena telah membimbing kami selama kami bersekolah minggu dan telah mengajari kami tentang Alkitab lebih dalam. Terima kasih juga buat orang tua kami karena telah membimbing kami dan mengajari kami mana yang salah dan mana yang benar. Sebentar kami akan pra remaja, mohon bantu kami supaya kami dapat memilih pergaulan yang baik dan kami dapat mengetahui lebih dalam tentang Alkitab. Saya Elmon Manurung, inilah pesan dan kesan saya. Terima kasih. Kesan dan pesan saya saat menjadi anak sekolah minggu. Saya sangat senang jadi anak sekolah minggu di Gereja KBP Purnas 2 Bekasi. Saya sangat senang karena saya bersekolah minggu dari saya kelas ibu dan anak hingga lulus kelas 6. Saya diajar untuk mengenal, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Terima kasih untuk kakak dan abang sekolah minggu karena telah sabar mengajari saya tentang firman Tuhan. Pesannya untuk adik-adik harus tetap bersemangat bersekolah minggu dan juga semangat untuk mengenal dan memahami firman Tuhan bersama kakak dan abang sekolah minggu. Untuk kakak dan abang sekolah minggu harus tetap bersabar mengajari adik-adik kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, abang kakak guru sekolah minggu, Amang Inang Pendeta dan Parhalado, Amang Inang orang tua, dan teman-teman anak sekolah minggu AKBP Purnas 2 Bekasi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Pada kesempatan perayaan Parents Day tahun ini yang juga menandakan kenaikan kelas bagi anak sekolah minggu, saya mewakili kelas 6 yang akan segera beranjak menjadi pra remaja. Mohon izin menyampaikan pesan dan kesan. Masa sekolah minggu adalah masa yang menyenangkan karena bisa beribadah, mendengarkan dan belajar firman Tuhan, serta melakukan kegiatan bersama-sama dengan teman-teman di gereja. Terima kasih kepada abang dan kakak guru sekolah minggu yang telah membimbing, mengajar dengan sabar, serta selalu menyenangkan dan menjadi teman yang baik, serta senantiasa mendoakan anak-anak sekolah minggu agar menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Mohon maaf jika selama ini ada sikap dan perbuatan yang kurang berkenan di kelas 6. Terima kasih kepada Amang Inang Pendeta dan Parhalado yang telah memberikan perhatian kepada anak-anak dan guru sekolah minggu. Tidak lupa kepada orang tua kami semua, terima kasih untuk cinta kasih dan semua yang telah diberikan kepada kami. Semoga anak sekolah minggu dan pra remaja semakin setia kepada Tuhan. Berharap kita semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Kiranya masa pandemi ini cepat berlalu sehingga anak-anak sekolah minggu dapat kembali beribadah di gereja. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Rafael Lumban Gaul dari kelas 6. Tidak terasa saya sekarang sudah kelas 7. Dan minggu depan saya sudah masuk ke kelas pra remaja. Saya sudah mengikuti sekolah minggu
sejak saya masih di kelas ibu dan anak. Kesan saya selama menjadi anak sekolah minggu, saya senang karena diajari oleh kakak-kakak sekolah minggu tentang firman Tuhan. Kakak-kakak mengajari kami dengan sabar. Waktu kecil, saya tidak berani untuk tampil, tapi kakak-kakak membimbing dan memberi saya semangat sehingga saya jadi berani. Di sekolah minggu, saya juga memiliki banyak teman. Saya juga senang mengikuti semua acara di sekolah minggu, seperti Paskah, Natal, Parents Day, dan lain-lain. Saya akan merindukan momen-momen itu nantinya. Pesan saya untuk kakak sekolah minggu, terima kasih ya kakak-kakak dan abang yang membimbing saya selama ini. Tetap semangat dalam pelayanan. Dan jangan lupa sama saya ya. Pesan saya kepada adik-adik yang masih sekolah minggu, walau kita tetap di rumah saja, tetap rajin beribadah, jangan lupa menghafal ayat hafalan, dan tetap semangat membaca dan melakukan firman Tuhan ya. Sekian pesan dan kesan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan semoga kita sehat selalu. Horas! Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan Yesus, kita boleh hadir di tempat ini. Adik-adik kelas 6 yang mau masuk remaja SMP, saya sebagai panitia sekolah minggu banyak terima kasih kepada kalian, kepada Tuhan Yesus juga. Kalian menginjak remaja, biarlah kalian pegang janji Tuhan kepada kamu, biar kamu senantiasa diberkati Tuhan, menjadi anak yang baik, jadi penerus untuk gereja ini dan bangsa dan negara. Terima kasih kalian ada di sini berjumlah 19 orang. Sebenarnya ada 28 anak yang menjadi remaja. Namun perwakilan dari kalian ini juga karena kasih Tuhan Yesus. Ini kami serahkan kepada Panerwi Remaja Inang Boru Situa Utahayan. Kepada Inang Sintua Utahayan, biarlah Inang yang menerima supaya Inang yang nanti yang membimbing mereka supaya menjadi anak yang baik. Terima kasih juga kepada Amang Inang di sini, Inang Pendeta, dan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Mulai hati, amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, khususnya adik-adik. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Puji Tuhan karena pada hari ini kita masih bisa ibadah walaupun melalui online. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buat adik-adik semua, kami mengucapkan selamat atas kenaikan kelas. Khususnya untuk kelas 6 yang saat ini sudah masuk di kelas 1 SMP. Selamat ya, dan kalau kelas 1 SMP tentunya kalian tidak ibadah di sekolah minggu lagi, tapi sudah bergabung di ibadah pra-remaja. Oleh sebab itu kami dari tim pra-remaja dan pra-remaja khususnya semua mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas pra-remaja. Kami berharap nanti di kelas pra-remaja adik-adik semua bisa semakin bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita masih ibadah secara online di rumah, tapi kita percaya nanti ada saatnya kita pasti bisa berada
untuk ibadah di gereja kita ini. Kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bersama-sama di gereja kita ini untuk beribadah bersama. Nah, kami dari Pra Remaja mengucapkan selamat datang sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tangan kecilku mulai membuka dan mata ini memandang dunia. Merasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka, ternyata ini memandang dunia. Rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, melihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik.
serasa baru kemarin kita mengajar adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita mulai merasakan bahwa kita harus melepaskan mereka dari pengajaran kami. Dan selama kami mengajar, kami memberikan penilaian kepada adik-adik kami dari segi kerajinan, kepatuhan untuk membaca, untuk menghafal ayat-ayat hafalan, serta antusias mendengar kakaknya berkhotbah, dan absensianya cukup untuk sekolah minggu setiap minggunya. Dan dari pengamatan kami selama 1 tahun, selama 6 bulan lah ya, karena adik-adik terpotong dengan pandemi, tapi itu pun kami telah memberikan pilihan kami. Yang kami pilih dari penglihatan kami selama ini sebagai kakak sekolah minggu, yaitu adik kami Denzel Lumban Gaul, Andrew Nababan, dan Rafael Lumban Gaul. Untuk adik-adik kami persilahkan maju ke depan. Terima kasih Kak Vina. Untuk adik-adik yang lain juga kami memberikan kenang-kenangan. Ingatlah, tetap hidup sehat. Adik-adik, pada ibadah sekolah minggu hari ini, gereja mengadakan acara Parents Day yang mengingatkan kita bahwa semua anak sekolah minggu telah naik kelas. Hore! Ya, betul sekali adik-adik. Dan yang terlebih lagi, acara Parents Day hari ini mengingatkan kita anak-anak sekolah minggu untuk tetap bersyukur atas anugerah Tuhan untuk keluarga yang indah, yang dipenuhi cinta kasih Tuhan yang kita temukan dalam Papa dan Mama. Nah, yuk adik-adik kita nyatakan pujian syukur kita dengan menyanyikan kidung pujian Terima kasih untuk cinta.
mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta. Ya adik-adik, yuk kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan kesiapan hati kita mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Ada sukacita, tetap selalu ada alasan bagi kita untuk bersukacita, sebab anugerah Tuhan besar bagi kita. Yuk adik-adik buka Alkitabnya, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini tertulis di Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Diikuti ya adik-adik, kakak pendeta membacanya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, khotbah hari ini bicara tentang hidup anak-anak terang. Hidup anak-anak terang. Terang menurut Alkitab di Efesus 5 ayat 8 sampai 9 ini merupakan metafora yang mengandung makna gambaran dari karakter anak-anak Allah, yaitu apa itu tadi karakter yang bahwa terang itu membuahkan kebaikan, kebenaran dan keadilan. Lalu apakah yang dimaksud dengan terang itu adik-adik? Kalau terang itu adalah diartikan sebagai menyinarkan atau bercahaya. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan terang itu adalah yang menyebabkan segala sesuatu dapat kelihatan nyata dan jelas. Ya kan? Kalau nggak ada terang, semua akan menjadi gelap dan tidak nyata. Tidak terlihat lagi apa yang di hadapan kita, bahkan bisa kita tabrak semuanya ya. Dan bisa juga disebut terang itu sebagai ketiadaan kegelapan. Karena di dalam terang pasti tidak ada kegelapan. Kenapa terang itu disebut sebagai ketiadaan kegelapan adik-adik? Sebab kegelapan berarti absennya atau ketiadaan dari terang. Jadi kegelapan merupakan akibat dari ketiadaan terang. Kalau di dalam gelap itu berarti tidak ada terang. Coba kalau ada satu lilin di dalam kegelapan pasti akan bercahaya dan menunjukkan memberi pengaruh pada kegelapan itu. Apa dikatakan di Efesus 5 ayat 8 sampai 9 dalam khotbah hari ini adik-adik? Memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Efesus bahwa mereka yang sekarang berbeda dari mereka yang dahulu. Apa dikatakan dahulu? Dahulu kamu adalah kegelapan sebelum percaya pada Kristus. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Perbedaannya sangat kontras ya adik-adik, antara kegelapan dengan terang. Dikatakan di ayat 8 itu, dahulu kamu adalah kegelapan. Rasul Paulus selalu menunjukkan keberadaan kita loh adik-adik sebagai orang percaya, bahwa dahulu kita adalah anak-anak kegelapan, tapi sekarang kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Adik-adik, kita harus tahu bagaimana kita dulu. Kita harus ingat bagaimana kita dulu sehingga kita dapat mensyukuri keberadaan kita yang sekarang. Paulus hendak mengatakan bahwa seluruh eksistensi keberadaan kita, yaitu hakikat atau diri kita, seluruh hidup dan keberadaan kita dahulu adalah dalam kegelapan. Hidup dan keberadaan kita adalah kegelapan yang menuju kematian. Itulah eksistensi hidup kita dahulu. Yang kemudian dikatakan sekarang seperti apa dikatakan? Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dicatat di dalam Tuhan, menegaskan keadaan kita telah berubah. Kita bukan lagi kegelapan tapi terang. Penyataan kamu adalah terang sesuai dengan pernyataan Yesus di Matius 5 ayat 14 itu loh. Siapa masih ingat? Itu biasa ya dikatakan, atau kita harus hafal itu. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Dengan pernyataan ini, kamu adalah terang dunia, bukan saja hendak mengatakan bahwa kita adalah
terang atau diterangi oleh terang. Tetapi yang dimaksud dengan ini adalah kita terang karena keberadaan kita di dalam Tuhan. Jadi eksistensi kita sebagai anak terang tidak lepas dari kesatuan kita pada Tuhan. Sebagaimana di ilmu sains apa itu? Kalau bulan itu bisa bercahaya karena apa? Karena matahari. Ya good, Kak Anggi menjawabnya. Masih ingat kan? Dipelajari itu di sekolah. Iya, kita bisa menjadi anak terang karena kesatuan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, karena eksistensi kita sebagai anak terang di dalam Tuhan, maka Rasul Paulus mengatakan, hiduplah sebagai anak terang. Hidup sebagai anak terang merupakan tugas dan panggilan bagi setiap kita orang percaya, bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Karena untuk maksud itulah Tuhan menyelamatkan kita. Sebagaimana dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9 itu loh adik-adik, kita telah dikeluarkan dari kegelapan menuju terang Allah. Hidup sebagai anak-anak terang berbeda dengan hidup di dalam kegelapan. Memang kenapa sih di dalam kegelapan? Dalam kegelapan itu kita tidak bisa berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lain dari, bayangkan, kita selalu melakukan dosa yang menuju kepada kebinasaan. Karena buah terang ialah segala macam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu hanya mungkin ada pada anak-anak Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Paulus hendak mengatakan bahwa buah atau akibat dari hidup orang percaya tentu yang telah diubahkan oleh Tuhan, yaitu apa tadi? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Adik-adik, bagaimana supaya kita menjadi terang yang bercahaya? Ayo, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Sehingga kita benar-benar menjadi terang yang bercahaya di hadapan semua orang loh adik-adik, dimanapun kita berada. Ini menjadi pesan khotbah ya, diikuti. Pesan khotbah hari ini yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita menjadi terang karena kesatuan kita dengan Kristus. Orang percaya kepada Yesus Kristus berarti telah diselamatkan, dilepaskan dari kegelapan menuju terang Allah. Sebagaimana Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 12. Apa dikatakan di situ? Yuk kita baca adik-adik, Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu loh dikatakan oleh Yesus. Tidak hanya kita memiliki terang itu, tapi kita menjadi terang. Mempunyai terang itu, memberi pengaruh yang baik. Dimanapun kita berada, memancarkan terang Tuhan. Ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, maka Yesus bermaksud bahwa hanya Dia yang dapat memberi terang pada semua orang di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Seperti halnya tadi, bulan bisa memancarkan cahaya oleh karena dia menerima cahaya dari matahari. Di luar Kristus semua manusia berada dalam kegelapan. Untuk mendapatkan terang, maka setiap orang harus datang. Kita ini sudah datang loh, ya kan? Setiap orang yang percaya sudah memiliki terang itu dalam hidupnya. Ingat, hanya melalui Tuhan Yesus kita menemukan jalan hidup yang benar. Pesan khotbah yang kedua adik-adik, hidup sebagai anak-anak terang sangat berbeda kontras loh dengan hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Karena buah dari terang ialah segala macam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ingat adik-adik, ketiga hal ini tidak boleh dipisahkan. Aku mau melakukan yang baik, tapi tidak benar menurut Tuhan. Coba, apa contohnya ya? Contohnya, aku memberikan contekan kepada temanku supaya dia dapat nilai bagus. Itu kebaikan ya menurutmu? Tapi benar enggak itu menurut Tuhan? No. Lalu yang kedua, karena ingin membela temanku, maka aku memukul temanku. Itukah? Iya, mungkin aku mau berbuat baik membela temanku, tapi itu tidak benar menurut Tuhan. Yang ketiga,
untuk makan sehari-hari atau untuk uang sekolah, maka aku mencuri. Untuk itulah maka aku mencuri. Nanti ke depan kalau kamu jadi pejabat jangan pula seperti itu. Karena aku lapar, karena untuk ini itu segala macam. Maka aku korupsi. No, itu tidak benar menurut Tuhan. Dan lain sebagainya adik-adik. Semua itu baik menurutmu, tapi tidak baik dan benar menurut Tuhan. Jadi adik-adik, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik menurut Tuhan. Bukan apa yang baik menurut kita manusia. Oleh karena itu adik-adik, hiduplah sebagai anak-anak terang dan hendaklah terang kita tetap bercahaya kapanpun dan dimanapun kita berada. Baik di rumah, di gereja, di sekolah, di tempat bermain. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Oke? Adik-adik yuk kita mengakhiri khotbah ini, kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati Tuhan dalam ibadah kami bersama, menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, berdoa bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu di dalam perjalanan kami sehingga kami menunjukkan hidup sebagai anak-anak terang dan hidup kami bercahaya dimanapun kami berada, memancarkan cahaya terang Injil Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan, biarlah kami tetap mewujud nyatakan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Sebagaimana ketaatan kami kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati Papa dan Mama, berkati kakak abang guru sekolah minggu, berkati Amang Inang Sintua, berkati Amang Inang Pendeta, dan semua yang kami kasihi biarlah dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, demikian juga gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi ini, demikian juga bangsa kami Indonesia dan dunia ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memulihkan dunia ini dari virus corona sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali puji Tuhan. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat Yesus Menginginkan Daku sambil kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai